Nah, kan pas lagi jalan gitu, jalan, tiba-tiba Bang Ewing, si Ijan ini astagfirullah gitu kan. Kaget Astagfirullah. Yang lain bingung dong, kenapa nih orang kan? Gak lama dia bilang, kalau dia ngelihat ada kuntilanak. Hai semua, nama gue Ewing dan sekarang nih ya yang seperti kalian nantikan nih, seperti yang kalian minta nih, akhirnya datang juga dari pegunungan yang ada di Indonesia. 10 gunung di Indonesia udah ditaklukin nih sama orang nih. Terus juga dia, lu tau lah dia sekarang lagi ngetren nih di cerita-cerita serem nih tentang pegunungan. Siapa lagi kalau bukan Prasojo Muhammad. Tepuk tangan dong. Siapa itu? Bang Jo, thank you banget udah datang ke Ewing HD ini. Makasih Bang Ewing udah diundang kemari ke Bandung. Wah. Kita nggak kemana-mana lagi nih. Boleh, ayo. Aduh, janganlah. Aduh, Bang Jo sibuknya apa nih? Ya masih ngonten aja Bang Ewing kayak biasa. Masih naik gunung? Masih. Next konten nih bakal apa nih? Kalau boleh sedikit bocoran lah supaya langsung ke lu nih. Next konten ya paling cerita horor kayak biasa. Cerita horor. Dan mulai masuk lagi nih vlog gunung. Secara kan kemarin sempat berhenti tuh vlog gunung karena PPKM dan segala macam kan, gunung pada ditutup. Nah sekarang udah mulai lagi nih. Gunungnya apa nih kira-kira? Kita rencana mau naik ke Gunung Kembang. Gunung Kembang di Wonosobo. Wah, ini seru nih. Aduh, gue pengen ikut tapi ya, takut jadi beban gue. Gunung Wonosobo nanti ada di channelnya Prasojo. Oke, nanti buat lo yang penasaran Prasojo ini siapa, langsung aja subscribe dan juga follow berbagai macam sosial medianya dia. Linknya ada di deskripsi. Oke, Bang, lo mau cerita apa nih kali ini? Iya, sebenarnya sih gue nggak ada cerita horor nih Bang Ewing. Oke. Ayo lo sini bawa cerita nih ya. Gue bawa cerita. Waduh. Itu gue bawa cerita. Judulnya apa Bang kalau boleh tahu? Judulnya Gunung Gede. Apa sih judul, lupa gue Bang. Ya. Gunung Gede apa tuh? Gunung Besar Pangrango Bang. Oh gunung. Wah. Tuh. Sudah dimulai ya. Bapak baru ngerasain ya. Baru ngerasain nih. Tadi nonton di situ nggak gini ya? Nonton saya ketawa-ketawa doang ya. Sampai duduk di kursi panas langsung. Ya, aduh. Oke, Pak Prasojo langsung aja dimulai. Langsung aja ya. Mode horor aktif gitu ya. Silakan. Anda yang cerita kok saya. Oke, langsung mulai ya. Oke. Ya jadi ini cerita tentang subscriber. Oh, oke. Waktu itu dia perjalanan ke Gunung Gede Pangrango. Gunung Gede Pangrango. Okay. Di Bogor. Nah, begini ceritanya. Ini saya sambil nyontek ya. Iya, nggak apa-apa. Karena ini bukan cerita saya kan. Oke, jadi waktu itu tahun 2010, Bang Ewing. 2010. Kita sebut aja ini pakai nama samaran ya. Kita sebut aja nama karakter utamanya ini si Rendra. Rendra ini mendaki ke Gunung Gede itu sama 3 orang temannya. Jadi mereka berempat nih. Oh, total berempat. Nah, temennya itu ada si Ijan, si Bayu, sama satu lagi si Lutfi. Nah, dari mereka berempat ini, cuman Bayu yang paling berpengalaman dalam pendakian. Nah, si Rendra, Lutfi sama Ijan ini mereka awam nih. Orang baru. Pemula. Oke. Jadi di bulan Juli di tahun 2010 itu, mereka lagi nongkrong biasa nih. Jadi mereka itu temen satu komplek. Oke. Deket-deketan rumahnya. Mereka nongkrong segala macem, gitar-gitaran. Nah, si Bayu nyeletuk nih, kita refreshing lah gitu kan. Naik gunung. Yang lain ngerespon, boleh tuh. Oke, ayo. Kemana? Gunung Gede aja. Oke. Nah, ditentuin lah tuh. Hari Rabu depan mereka berangkat. Singkat cerita, hari Rabu depan itu, kalau nggak salah tanggal 9 Juli ya. Setelah semua udah siap tuh, perlengkapan segala macem, tenda, tas, berangkatlah tuh mereka tuh ke base camp. Base camp Gunung Gede Pangrango. Gunung Gede Pangrango. Sorry salah. Apa? Mereka semua ngumpul dulu di rumahnya Bayu. Oke. Rumahnya Bayu ngumpul buat ngobrolin briefing lah. Oh, briefing. Briefing tentang gimana nantinya gitu kan. Yeah. Briefing segala macam. Nah, pas lagi briefing gini, datang nih lewat tetangga mereka nih. Sebut aja Mas Ketut. Mas Ketut nanya nih,
pada mau kemana nih ngumpul-ngumpul kan, bawa tas gunung segala macam. Bilang mau naik gunung ke Gunung Gede. Oh pas banget, bareng gue aja. Gue juga mau ke Cianjur kan lewat tuh bang. Ngelewatin Cibodas. Ya udah, pikir mereka wah lumayan dong tumpangan gratis. Yes. Oke lah boleh gitu ikut. Oke, setelah itu ya udah kapan nih mau berangkat kan? Jam 3 sore nanti berangkat. Oke, singkat cerita jam 3 sore tiba nih. Berangkatlah mereka tuh naik pick up. Sampai ke base camp Cibodas ini nggak ada kendala apa-apa. Lancar-lancar aja kayak biasa. Enjoy. Nah sampai di base camp kayak biasa pendaki lah. Kita ngurusi maksi segala macem gitu kan. Nah selain itu setelah semua udah ngurus semua itu si Rendra sama Lutfi sholat nih di musola. Jadi di base camp Cibodas itu ada musolanya. Mereka sholat tuh. Nah ketika Rendra kan di musola itu ada dudukannya kan. Dia duduk nih, lagi buka sepatu. Oh iya iya. Sepatu nunduk gini kan, buka sepatu gini. Nah, dari depan situ, kok kayak ada sesuatu gitu kan? Pas dilihat gini, pas dilihat gini, itu kayak asap Bang Ewing. Asap kan? Tapi pas dia ditegesin gitu kan, apa sih itu kan? Asap itu berubah jadi cewek. Di situ dia langsung wah udah gitu kan, lanjut lah buka sepatu kan. Pas lagi buka sepatu itu, tepok dia sama temennya. Oke. Si Bayu nepok tuh dari belakang Bang Ewing. Nanya, ngapain bengong gitu kan? Bilang si Rendra bilang, oh nggak apa-apa. Itu tadi mata kelilipan gara-gara naik pick up. Kalau dipikir-pikir apa hubungannya kan? Bengong sama mata kelilipan kan? Ya udahlah oke gitu kan. Oke, singkat cerita, udah tuh mereka sholat segala macam selesai. Persiapan udah, perlengkapan udah lengkap, swimaksi udah diurus, dimulailah pendakian. Ini nih biasanya nih di sini nih pendakian gini nih. Mereka mulai pendakian itu jam 7 malam. Habis Isya tuh. Jadi formasi barisan jadi biasa kan kalau pendaki itu pasti ada barisannya tuh. Nah paling depan si Bayu dong. Secara dia yang paling pengalaman tuh. Benar banget. Disusul sama teman-teman yang lain. Yang paling belakang itu si Lutfi. Jadi sweeper namanya. Dia jaga belakang tuh. Jalan-jalan tuh aman. Sampai di pos yang namanya itu pos Telaga Biru Bang Ewing. Telaga Biru. Ada pos namanya pos Telaga Biru. Di situ ada shelternya. Shelter tuh kayak rumah-rumahan gitulah buat sekedar istirahat gitu. Ya tempat beristirahat shelter ya paham. Terus? Nah pas lagi istirahat di situ, nggak tahu kenapa si Rendra ini kok perasaannya kayak nggak enak gitu. Kayak ini kita nggak bisa di sini nih. Kita harus cepet-cepet lanjut gitu. Ya udah dia bilang kan ke teman-temannya tuh, ayo dong lanjut dong ini. Kita nggak boleh lama-lama di sini. Si Bayu ngelihat si Rendra yang kayak panik gitu langsung rangkul dia nih. Tenang, lu santai aja, nggak usah panik. Gue tahu apa yang lagi lu rasain. Aduh, ini itu kode bat itu kayak gue tahu nih. Ya. Intinya si Bayu tuh sebagai pemimpin ya, dia tuh berusaha buat ngejaga supaya tim ini tetap kondusif gitu, Bang Ewing. Setelah cukup istirahat di pos Telaga Biru itu, mereka lanjut lagi nih ke pos yang namanya pos Panyancangan. Itu naik sekitar 200 mdpl. Kalau di pegunungan mdpl kan makanya. Sekitar 200 meter di pos Panyancangan itu. Nah, di pos Panyancangan ini salah satu temennya si Rendra, Lutfi sama Bayu ini, si Ijan. Ijan. Mulai agak-agak aneh nih. Anehnya? Dia mulai capek. Capek. Padahal kan itu awal-awal ya. Dia mulai capek. Tapi yang lainnya masih mikir positif nih. Mungkin ya udahlah. Stamina lah ya. Mungkin stamina kan ya udah istirahat dulu lah di pos Panyancangan itu kan. Mereka si Rendra kasih minum dulu nih. Kalau emang nggak kuat, ya udah nggak usah dipaksain. Kita bisa turun lagi. Tapi Ijan ya udah nggak apa-apa. Yang penting istirahat dulu. Minum istirahat. Setelah beberapa lama tuh ditungguin, kira-kira setengah jaman, mereka lanjut lagi nih.
Sekitar jam 9 malam mereka ngelanjutin perjalanan itu dari pos penyencangan. Nah, semenjak ninggalin pos penyencangan ini, si Ian ini bisa dibilang, si Ijan ini bisa dibilang orangnya tuh rame Bang Ewing. Dia tuh suka ngelawak lah gitu. Canda ya. Bisa dibilang agak sedikit sompral juga, agak suka ceplas-ceplos lah gitu ngomongnya kan. Nah, nggak tahu kenapa semenjak ninggalin pos penyencangan ini, dia tuh jadi diem aja. Yang tadinya bercanda jadi diem Aja gitu. Nggak tahu lah, masih mikir positif nih, mungkin capek gitu kan. Oke. Nah, kan pas lagi jalan gitu, jalan, tiba-tiba Bang Ewing, si Ijan ini, astagfirullah gitu kan. Kaget Astagfirullah. Yang lain bingung dong, kenapa nih orang kan? Gak lama dia bilang, kalau dia ngelihat ada kuntilanak. Kalau gak kagetan sih gue yang kaget. Kan gue bilang gue udah kebal. Oh udah kebal ya. Saya salah ngundang tamu nih. Dia ngeliat kuntilanak nih. Terus? Ya jadi kuntilanak itu lagi duduk di atas dahan pohon. Lagi uncang-uncang kaki kayak gini. Goncang-goncang kaki? Iya kayak gini. Maksudnya gerakin kaki gitu? Kayak gini. Uncang-uncang kaki kayak gini. Yang lain karena penasaran, nengok dong ke arah dahan pohon yang si Ijan maksud kan. Set. Bener aja. Ada kuntilanak. Kuntilanak terbang dari dahan ke dahan. Set. Aduh, kuntilanak. Dan gak cuma itu Bang Ewing. Gak cuma kuntilanak itu aja. Ada suara yang muncul. Mau tahu suaranya kayak gimana? Suara gimana? Bukan itu suaranya. Bukan itu, bukan. Oh salah tebakannya. Apa? Suara itu kembalikan. Nah, waktu itu pada bingung dong. Kembalikan apa? Maksudnya kembalikan itu apa yang dikembalikan? Gitu kan? Si Bayu karena dia pemimpin, dia berusaha buat tenangin teman-temannya. Udah, ayo jalan gitu. Tapi nggak cuma itu. Selain suara kembalikan itu sama sosok kuntilanak itu, kecium juga bau melati yang pekat banget. Ah iya bau melati. Bau melati. Tapi ya udahlah, mereka coba cuekin, supaya mereka jalan terus ke pos selanjutnya. Lanjut lagi jalan kan, jalan. Nah, pas lagi jalan yang ini, tiba-tiba, tadi yang paling belakang siapa? Si Ijal lah. Lutfi. Lutfi jadi belakang, jadi sweeper. Si Lutfi ini tiba-tiba maju ke depan, ke depannya Rendra. Ngebalap ya? Rendra bilang, lu kenapa? Lu ngapain? Si Lutfi bilang, tukeran dong. Lu di belakang, gue nggak kuat di belakang katanya. Gue nggak kuat di belakang. Yang artinya, ini di belakang ada apa-apa nih. Di belakangnya Lutfi ya? Sesuatu nih. Si Rendra agak bingung di situ. Dia bilang, udah males gue gitu kan. Si Ijan aja nih suruh belakang. Ijan nggak mau gue gitu kan. Ya udah. Akhirnya si Lutfi itu ngejelasin. Dia ngomong sambil bisik-bisik. Kalau pas di belakang itu dia perhatiin nih ke pohon-pohon yang ada di sekitaran. Dari sela-sela pohon itu ada cewek ngintip di sela-sela pohon. Iya. Makanya di situ dia ketakutan dan minta ke depan. Ngedenger penjelasannya si Lutfi itu, si Rendra langsung, jangan ngomong yang enggak nih. Cuman karena emang Lutfi udah ketakutan banget, ya udahlah, gue deh belakang deh gitu Rendra. Padahal sebenarnya si Rendra ini juga ketakutan dan was-was gitu. Ya udahlah, gue jadi sweeper. Lanjut lagi jalan. Nah, singkat cerita, jadi di pos Gunung Gede itu kan banyak pos. Jadi setelah pos penyencangan itu, pos penyencangan, lanjut lagi ke pos Batu Kukus, banyak tuh ada air terjun segala macam. Kita singkat aja, karena di situ nggak terjadi apa-apa. Nah, singkat cerita mereka sampai nih di pos yang namanya pos Kandang Batu. Kandang Batu. Iya. Okay. Kandang Batu. Jadi emang di Gunung Gede itu Bang Ewing ada dua tempat favorit, dua tempat ngecamp. Kandang Batu sama Kandang Badak.
Kandang badak. Iya, tapi nggak ada badaknya. Oh iya. Gue juga nggak tahu kenapa dinamain gitu kan. Iya. Nah, kebanyakan orang suka ngecamp di kandang badak. Kenapa? Di sana ada warung, ada toilet, ada musola, dan ada mata air. Oke. Beda sama di kandang batu. Kandang batu? Kandang batu nggak ada apa-apaan. Hmm. Nah, oke. Mereka sampai di pos kandang batu itu ya Bang Ewing ya, jam 12 malam. Yang anehnya di sini, ada yang menurut gue ya, kejadian yang cukup bikin merinding sih. Sebelum mereka sampai di pos kandang batu itu, si Rendra, Kenapa? dia ngelihat sesuatu. Dia ngeliat apa? Ya Allah. Pusing. Jadi pas lagi jalan nih, dia nengok ke arah kiri. Kok di arah kiri itu kayak ada sosok orang. Dia lihat lagi dengan tegas kan. Ternyata sosok itu adalah sosok laki-laki tua. Laki-laki tua pakai baju ala pencaksilat, tau nggak? Oh maksudnya baju putih itu loh, apa sih? Tapi ya ini hitam. Baju. Oh iya baju. Kayak baju pencaksilat yang warna hitam ya. Celana pangsi, pakai ikat kepala tuh. Nah, sosok itu ngeliatin mereka nih kayak gini nih. Menatap mereka ya. Tapi Rendra bilang kalau sosok itu baik karena dia dari mukanya sih baik dan dia tuh senyum. Pas ngeliatin itu dia senyum gini. Senyum aja. Lalu sosok itu nunjuk ke salah satu temennya Rendra. Bisa tebak gak siapa? Si Ijal bukan? Yes, si Ijan. Sosok Ijan, itu nunjuk ke Ijan. Ada apa Mang? Dan di saat yang bersamaan, pas si laki-laki tua itu nunjuk, kedengeran suara di kuping Rendra. Apa? Jagain anak itu. Oh Rendra yang denger tapi? Rendra yang denger di telinganya. Jagain anak itu. Nggak tahu nih kenapa si Ijan ini mesti dijagain. Lewat kakek itu si Rendra udah amat kan, lewat masuk ke kandang batu nih. Nah di kandang batu ya udah sempat terjadi perdebatan nih. Si Rendra bilang sebaiknya camp di kandang badak aja. Kayak yang gue bilang tadi kan, lebih kondusif, lebih banyak fasilitas. Cuman si Bayu maunya camp di kandang batu aja secara kondisinya Ijan itu udah kecapean banget. Gak mungkin kalau mau ngelanjutin ke kandang badak soalnya masih ada agak lumayan lah gitu kan. Ya udah, sempat terjadi perdebatan tuh. Cuman di situ Bayu ya udahlah, dia berhasil ngeyakinin Rendra supaya udah nggak apa-apa, kita di kandang batu aja, nggak apa-apa. Ya udah, karena ngeliat kondisi Ijan yang kayak gitu, Rendra pun ngalah. Ya udah, oke lah kita di kandang batu. Waktu itu di jam 1 malam, Bayu ngedirin tenda, bagi tugas nih. Bayu ngedirin tenda. Si Lutfi sama Rendra nyari kayu bakar. Rencananya sih pengen bikin api unggun kecil-kecilan. Paham. Si Ijan, dia karena kondisinya kecapean, ya udah, dia diem aja tuh di deket si Bayu yang lagi di tenda, sambil nunduk aja gini kan. Nah, kita sekarang ganti sudut pandang nih ke Rendra sama Lutfi. Tadi kan Rendra sama Lutfi nyari kayu bakar kan. Nah, pas mereka nyari kayu bakar, jadinya mereka nyari itu nggak jauh-jauh lah, di sekitaran tenda itu. Nyari kayu bakar, pas lagi nyari gitu, tiba-tiba ada suara gini. Suara menggeram. Ya gitu. Oke. Nah, mereka lagi nyari, tek. Kaget, diem ya? Diem. Terus mereka penasaran, itu suara dari mana? Mereka coba carilah sumber suara itu kan. Set. Pas dia tengok ke arah sumber suara, gini. Lu mau tahu apa yang ada di situ? Apa? Sosok hitam, matanya merah. Mereka yang lagi nyari kayu bakar langsung cabut balik ke Bayu yang lagi dari tenda. Damn. Sosok hitam. Aduh. Sosok hitam mata merah lagi. Terus? Oke, singkat cerita.
tenda udah jadi nih, Bayu udah ngedirin tenda. Dia kebingungan nih ngelihat Rendra sama Lutfi lari-lari nih. Kenapa gue bilang? Lu kenapa si Rendra bilang kan? Lu kenapa si Bayu bilang kan? Nggak apa-apa, tadi habis lomba lari aja gitu iseng. Nggak jelas lu bilang gitu. Iya. Oke lah. Tenda jadi, akhirnya mereka nyalain api bakar, api unggun kecil-kecilan lah. Terus mereka masak mie. Karena emang selama di perjalanan itu mereka nggak ngemil, mereka cuma minum aja tuh. Jadi mungkin udah agak lapar gitu ya. Nah, pas Rendra lagi asik-asik masak mie nih kan, ngaduk-ngaduk tuh. Lagi-lagi di depan dia tuh. Kayak ada yang gerak-gerak ya. Karena nggak tahan tuh itu apa sih gerak-gerak kan. Dia lihat lagi ke depan. Cet. Ada anak kecil. Muter-muterin pohon. Hah? Anak kecil muter-muterin pohon. Maksudnya dia muter-muterin pohon gitu? Mungkin kayak lagi main ya. Lagi main muter-muterin pohon gitu. Rendra dalam hati cuma astagfirullah, udah dia langsung lanjut lagi tuh masak mie lagi. Pas lagi masak itu, lagi-lagi dia dikagetin sama temennya. Tak, si Lutfi bilang, woi lihat itu, ada jam 11. Dia udah ngelihat, iya itu anak kecil, udah biarin aja gitu kan. Ya udah. Oh Lutfi juga ngelihat anak Lutfi kecil. juga ngelihat. Ya udah biarin aja udah. Ya udah lanjut tuh masak mie. Singkat cerita, mie selesai nih. Mereka semua makan lah tuh. Nah, si Rendra sama Lutfi mutusin buat makan di dalam tenda. Oke. Karena mereka bisa dibilang iseng lah gitu kan. Udah takut karena ngelihat tadi sosok hitam tadi, ngelihat anak kecil itu udah dalam tenda aja. Nah, si Bayu yang waktu itu lagi ngolesin minyak gosok lah ke si Ijan, bingung dong. Lu ngapain di dalam tenda? Udah makan di luar aja. Enggak lah, gua di dalam aja gua. Kok di dalam aja gitu? Ya udahlah gitu kan, akan dalam tuh. Oh iya Bang Ewing. Tadi ada yang kelupaan. Selama pendakian itu, mereka berempat ini gak ada yang namanya ketemu sama satu orang pendaki lain. Yang artinya, cuman mereka berempat aja tuh. Dari base camp sampai kandang batu. Padahal itu rame. Padahal setahu gue ya, biasanya yang namanya Gunung Gede itu selalu ada pendaki lain. Setidaknya berpapasan ya sama setidaknya atau enggak pas di base camp 1-2 orang gitu ya. Di base camp ketemu Bang Ewing. Tapi pas pendakian itu ya di pos-pos itu nggak ketemu. Tuh. Mereka sempat mikir yang aneh-aneh kan tuh. Cuman lagi-lagi ya udahlah, mikir positif. Mungkin emang lagi sepi. Mungkin emang lagi sepi gitu kan. Ya udah. Mereka makan tuh. Habis makan mereka istirahat. Waktu itu udah jam 2 malam pas mereka selesai makan. Nah, pas mereka mutusin buat tidur di tenda, nggak tahu kenapa Rendra sama Bayu ini gak bisa tidur. Di gunung, paham banget gue, ngerasain banget gue kayak gitu. Di gunung gak bisa tidur. Tapi temen-temennya si Lutfi sama si Ijan udah tepar, udah nyenyak mereka tidur. Sambil tetap berusaha buat tidur kan, merem gitu kan. Tiba-tiba si Ijan ini teriak terus bangun gitu. Jadi di dalam tenda itu kan tendanya itu bisa muat berempat. Dia tidur berempat tuh. Nah pas lagi tidur gitu si Ijan teriak terus bangun. Terus dia ngeliat ke bawah sini, ke arah teman-teman yang lain. Sontak Rendra kaget dong ngedenger, si Rendra, Bayu sama Lutfi kaget ngedenger Ijan yang teriak kayak gitu. Lihatin kan. Si Ijan itu pas bangun dia menggeram gitu, kayak bangun sambil ngeliatin teman-temannya. Yang lainnya yang lagi tiduran bingung dong, ini anak kenapa gitu. Kenapa gitu. Akhirnya Bayu nggak berani nanya tuh, lu kenapa Jan? Gitu kan. Ya nggak disangka-sangka. Ternyata si Ijan ini kerasukan. Surupan ya. Bayu yang sadar itu nanya, ini siapa?
Mau apa gitu kan? Makhluk apa kamu gitu kan? Apa salah kami gitu? Kenapa kok kami diganggu gitu? Nah, sosok yang merasuki Ijan itu bilang, anak ini, maksudnya si Ijan ini, anak ini berperilaku nggak sopan dan udah ngambil kepunyaan teman saya. Iya, yang kembalikan. Iya. Cuman nggak tahu nih apa yang diambil. Bayu nanya lah kan, apa yang diambil? Apa yang diambil gitu? Cuman sosok itu nggak ngejawab. Dia cuman bilang, kalian tidak akan bisa pulang. Waduh. Di situ Bang Awing, mereka bertiga nih langsung baca surat-surat pendek, langsung baca ayat kursi semua tuh yang mereka hafal, mereka baca semuanya tuh, sampai akhirnya makhluk itu keluar dan Ijan nggak sadarin diri. Iya. Di situ mereka semua bertanya-tanya dong, apa sih sebenarnya yang udah Ijan ambil ini? Oke lah, setelah itu mereka semua pun tidur. Pada akhirnya bisa tidur juga tuh. Masih tidur tuh ya, masih bisa tidur ya kayak gitu ya, baru ngeliat temen keserupan anjing. Ya mau gimana ya, namanya juga jam 2 malam kan. Iya. Udahlah ngantuk, tidur dulu lah gitu kan. Mau takutnya lanjut lagi besok lah gitu kan. Besoknya, rencananya awalnya nih mereka mau bangun pagi. Mau summit attack. Summit attack tuh istilahnya buat pergi ke puncak. Cuman karena kejadian itu, mereka kesiangan. Bangun-bangun jam 12 siang. Jam 12 siang? Jam 12 siang baru bangun. Itu pun karena suara notifikasi azan dari HP-nya Bayu. Mungkin kalau nggak ada itu bablas kali kan, nggak tahu. Oke lah, mereka semua nggak mau berlama-lama lagi. Mereka langsung bikin makanan. Terus habis itu mereka siap-siap nih, ngeberesin tenda dan segala macem. Niatnya awalnya mereka mau lintas jalur nih. Jadi gini Bang Wing, biasanya pendaki itu yang naik ke Gunung Gede, terkadang mereka itu suka lintas jalur. Artinya mereka naik lewat Cibodas, turun lewat Putri. Jadi ada jalur namanya Gunung Putri. Atau sebaliknya naik Gunung Putri, turun lewat Cibodas gitu. Oke lah, setelah udah makan segala macam udah siap tuh, sekitar jam 1:30 siang, mereka jalan lagi nih menuju ke puncak. Nah, menuju ke puncak ini, alhamdulillah nggak terjadi apa-apa tuh, lancar. Dan si Ijan pun kelihatannya udah seger nih, udah balik lagi kayak biasa. Mereka sampai di puncak itu jam 3:30 sore. Dan ya seperti biasa, kayak pendaki tuh ngapain sih di puncak? Paling foto-foto kan, nikmatin puncak lah segala macam pemandangan. Awalnya kan mereka niat buat lintas jalur tuh, tapi di situ entah kenapa mereka kayak nggak jadi deh, kita turun lagi aja deh lewat Cibodas. Oh, jalur yang sama. Jalur yang sama. Ya udah. Mereka turun lagi tuh lewat Cibodas. Turunlah mereka tuh. Formasi masih sama kayak tadi. Bayu paling depan jadi leader. Si Rendra paling belakang. Lancar. Sampai di kandang batu. Kandang batu lagi nih. Aduh, kenapa? Ketika mereka sampai di kandang batu itu, tiba-tiba Ijan pingsan. Pada panik dan bingung lah mereka tuh kan. Si Rendra terus inisiatif buat ngolesin minyak tuh ke hidungnya nih. Minyak gosok biar sadar gitu kan. Tapi dia gak sadar-sadar. Ada sekitar setengah jam kemudian tuh baru dia sadar. Kalau gak salah waktu itu udah jam 7 lewat lah. Pas sadar gitu Ijan langsung astagfirullah gitu kan. Dia duduk terus bilang ke teman-temannya. Mau tahu Bang apa yang dia bilang? Apa? Ayo buruan kita lanjut turun. Kita harus cepet-cepet lewatin pos ini. Artinya kandang batu ini udah gak kondusif. Mereka agak kaget nggak denger Ijan ngomong kayak gitu. Kenapa kan? Tapi ya udahlah. Untuk saat ini kita dengerin dia dulu. Mereka lanjut lagi turun. Iya. Ikutin aja lah pokoknya. Turun terus sampai di pos Panjanjangan. Ingat kan? Oh iya. Pos Panjanjangan. Iya ini. Males nih. Mereka istirahat agak lama di situ, kurang lebih 1 jam. Waktu itu udah jam 11 malam. Mereka jalan agak lambat, secara ya kondisi fisik, terutama si Ijan yang udah kecapean. Tapi mereka agak lega nih. Secara dari pos Panjanjangan ke base camp itu udah deket, agak lega di situ.
Oke, mereka lanjut jalan lagi nih. Jalan-jalan terus menuju ke pos Telaga Biru dong. Sebelum pos pengencangan. Yang bikin mereka heran di sini adalah kok nggak sampai-sampai di pos Telaga Biru. Padahal ke pos Telaga Biru itu hitungannya cukup dekat lah Bang Ewing. Tapi ini 1 jam lebih nggak sampai di pos Telaga Biru. Hitungannya itu sepi, udah malam dan turun. Kalau yang namanya turun, apalagi jalur Cibodas ya, gue ngerti banget lah jalur Cibodas itu batu, nggak terjal tapi batu. Dengan kata lain, itu cepet turunnya, bisa cepet. Iya turun gitu, nggak kerasa capek dan cepat gitu ya. Betul. Surendra udah, ya Allah, ini ada apa lagi sih? Gitu kan, pas lagi di tengah-tengah kebingungan kayak gitu. Tiba-tiba si Ijan ketawa dia. Ketawa. Pas lagi jalan gitu ketawa dia. Teman-teman yang lain udah, kerasukan lagi nih anak. Dan bener aja, abis ketawa gitu, keluar suara nih dari mulutnya Ijan. Mau kemana kalian? Gak usah buru-buru, tinggal dulu aja di sini. Seketika Rendra sama Lutfi langsung merapat tuh ke Bayu. Bayu di situ langsung berusaha buat komunikasi lagi tuh sama sosok yang udah ngerasukin si Ijan kan. Mau apa kamu? Jangan ganggu kami. Kami cuman pengen pulang. Dan sosok itu ngebales, nggak bisa. Anak ini harus di sini. Kalian kalau mau pulang, pulang aja. Kalian selamat. Kalian akan selamat kalau pulang. Tapi anak ini harus tinggal di sini. Si Ijan nih. Ijan harus tinggal di sini. Kenapa si Ijan nih? Terus si Rendra sama Lutfi ngelihat si Bayu itu komat kamit, kayak baca doa, tapi nggak tahu baca doa apaan. Iya. Dan yang nggak disangka-sangka lagi nih Bang Ewing. Si Bayu kan baca doa nih. Oke. Si makhluk itu yang ngerasukin Ijan itu, bukannya kepanasan, bukannya kabur, bukannya ketakutan, dia malah bilang, bacaanmu itu cuman buat ngangetin badanku aja, nggak mempan buat bikin aku keluar dari tubuh anak ini. Aduh, lebih kuat ternyata. Ya Allah. Di situ Bayu kelihatan sempoyongan ya. Mungkin karena nggak tahu kenapa, mungkin karena dia lemes. Aduh, kok bacaan gue nggak mempan gitu ya. Pusing. Dia langsung dibopong tuh sama Rendra sama Lutfi. Nggak lama kemudian, nggak tahu dari mana atau kapan datangnya. Di samping mereka bertiga ini, si Lutfi, Rendra sama Ijan Bayu, ada sosok yang tadi. Yang mana? Yang laki-laki tua. Oh, laki-laki tua pakai baju silat. Pakai ikat kepala. Tapi dia nggak sendirian kali ini. Dia gendong anak kecil. Anak kecil yang ini lagi nih, yang di pohon nih. Itu nggak tahu. Iya. Pokoknya dia gendong anak kecil. Kalau dilihat sosok anak kecil itu kayak umur 7 tahunan. Dan mukanya itu, Rendra ngelihat mukanya itu kayak nggak asing. Kayaknya pernah lihat ini anak di mana tapi. Sambil ketakutan, dia nyoba nanya tuh ke si kakek-kakek itu kan. Kakek siapa? Kakek itu nggak jawab dia siapa. Dia cuma senyum dan coba buat nenangin Rendra sama teman-teman yang lain. Setelah itu si kakek tiba-tiba ngadep nih ke si Ijan yang lagi kerasukan. Oh iya, balik badan gitu ya. Dan di situ terjadilah nih perdebatan antara si kakek sama si sosok yang lagi ngerasukin Ijan itu. Inti perdebatan itu adalah jin yang udah ngerasukin Ijan itu ngasih tahu kenapa dia sampai ngerasukin Ijan itu. Jadi dia ngerasukin Ijan ini karena dia marah. Dia marah karena Ijan ini pertama udah kencing di bawah sebuah pohon. Jadi selama perjalanan itu ada suatu poin di mana Ijan ini pergi kencing. Dan ternyata dia ini kencing di sebuah pohon. Yang menurut gua itu agak tidak disarankan sih untuk kencing di pohon. Yang kedua, jin itu bilang kalau Ijan ini udah ngambil rambut kuntilanak.
Kok bisa diambil gitu? Kenapa gitu diambil bisa? Ya Allah, rambut kuntilanak dari mana? Yang ternyata kata si jin ini, kuntilanak itu temannya. Kuntilanak itu temannya si jin ini. Oh ya, yang ngerasukin ini tuh bukan kuntilanak ya? Jin ini beda. Beda. Ingat kan sama kuntilanak yang di atas pohon? Yang di atas pohon. Nah, yang dia bilang kembalikan. Iya, itu rambutnya. Iya. Bisa-bisanya si Jan ini aneh. Karena sosok jin itu nggak mau keluar juga. Setelah udah ibaratnya udah si kakek itu udah coba berusaha buat debatin gitu kan. Jadi kan kebanyakan kalau pakai baju ala silat itu suka golok nih. Ikat pinggang, golok. Nah, si kakek itu nyabut golok nih. Saat pas dicabut gitu, keluar cahaya dari goloknya. Si jin yang ngerasukin Ijan keluar langsung. Baru dikeluarin dikit. Keluar dia langsung. Seketika Ijan pingsan, jatuh pingsan. Yang anehnya lagi di sini adalah pas Rendra sama yang lainnya mau nolongin Ijan, nggak tahu kenapa dia tuh badan mereka itu kayak nggak bisa gerak. Kayak yang bisa gerak itu cuma mata sama mulut doang kayak gini. Jan, woi bangun, Jan gitu. Kaku ya. Tiba-tiba inget kan sama sosok anak kecil tadi yang Dia digendong. yang di pohon. Oh, yang digendong. Yang digendong. Sosok anak kecil itu nyamperin si Ijan. Dan gak tahu apa yang dia lakuin. Ijan sadar. Di situ mereka inget. Tadi gue bilang kan, kalau si Rendra ngerasa kalau dia kenal sama sosok anak kecil ini. Ternyata sosok anak kecil itu bisa dibilang ya adalah sosok yang menyerupai adiknya Ijan. Oke. Jadi adiknya Ijan ini udah meninggal. Gak mungkin dong. Gak mungkin. Dia hidup lagi dan bisa ada di gunung itu. Aneh. Jadi menurut gua itu adalah sosok jin yang menyerupai adiknya Ijan. Dan dia nolongin Ijan tuh ya. Dia nolongin Ijan. Terus sosok laki-laki tua itu ngomong ke mereka berempat. Yang pada intinya nyuruh mereka berempat ini buat buru-buru turun. Dan nyuruh si Ijan buat ngeluarin bungkusan putih dari dalam dompetnya yang isinya itu rambut. Terus dibuang di sebuah pohon besar yang ada di sekitar situ. Rambut kuntilanak ya. Ingat banget gue itu. Yeah. Setelah ngomong gitu, dari kakek itu keluar cahaya. Keluar cahaya terang banget sampai itu bikin mereka berempat silau dan kakek itu hilang sama anak kecil itu. Nah, setelah kakek itu hilang sama anak kecil itu hilang, keadaan rasanya udah normal lagi. Udah balik normal. Dan bener aja, Ijan terus ngeluarin dompetnya tuh. Dan dibuka, ada bungkusan putih isi rambut di situ. Oke. Nanti kita bakal jelasin kenapa kok, apa maksud dari isi rambut itu dan apa sih gunanya ini. Ya udahlah, sesuai instruksi si laki-laki tua tadi, dibuang tuh di bawah sebuah pohon besar. Dan setelah itu mereka ngelanjutin perjalanan turun. Karena udah bisa dibilang udah normal lagi, ya udah mereka sampai base camp itu udah aman, udah nggak ada gangguan-gangguan lagi. Tapi lu pikir udah selesai sampai di situ? Bungkusan putihnya? Belum. Oh belum. Bukan cuman itu. Sampai di base camp ada lagi keanehan. Petugas base camp itu nanya, Kang, kok cepet banget turunnya? Baru naik udah turun lagi. Oke. Kan? Ingat nggak dia naik hari apa? Hari Sabtu? Enggak, Rabu naiknya. Rabu malam. Nah, mereka semua bingung dong. Mereka bilang tuh ke si siapa namanya petugas base camp, cepet, kita kan naik hari Rabu malam. Dan juga kita kan udah laporan waktu itu. Yang bikin pusing adalah si petugas base camp ini bilang, loh,
Ini datanya. Abang dan teman-teman ini naik hari Sabtu malam. Hah? Gimana? Dia naik Sabtu malam. Petugas basecamp itu bilang, Nunjukin Sabtu malam. ini ada datanya. Abang ini naik hari Sabtu malam. Tapi sebenarnya naik di Rabu malam. Sebenarnya kan mereka berangkat tuh Rabu malam. Maksudnya mereka mulai pendakian itu kan Rabu malam kan. Menurut mereka kan. Menurut mereka Rabu malam. Cuman menurut basecamp berdasarkan data mereka, mereka naik ini Sabtu malam. Sabtu jam 7 malam. Oke. Berarti dia nggak naik. Menurut catatan dia nggak naik di Rabu, naiknya di Sabtu malam. Turunnya hari Minggu. Makanya si petugas basecamp itu bilang, kok cepet banget udah turun lagi. Udah. Di situ sepusing-pusingnya pusing udah. Dan yang jadi pertanyaan adalah, pas mendaki itu mereka sebenarnya ada di mana? Tunggu, kan dia naik Rabu malam. Jadi dia tuh Rabu nih kan, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Si petugasnya bilangnya ininya Sabtu. Padahal dia naik Rabu. Jadi selama Kamis Jumatnya itu kemana dia? Nah itu dia. Tapi petugasnya pas turun berarti di Minggu malam. Di Minggu. Ketemu sama petugas berarti Minggu malam gitu. Tapi si ini bilang, loh kita kan naik dari, mereka percayanya mereka naik dari Rabu malam sampai ke Minggu malam. Mereka kan ngurusin Maxis Rabu tuh. Jadi mereka naik percayanya Rabu malam, pulangnya Minggu malam. Padahal pada kenyataannya si petugas ngelihatnya Sabtu malam, pulang Minggu malam. Ya ampun. Itu nggak bisa dijelaskan itu tuh gimana ya? Ya aneh itu aneh. Terus yang bungkus kuntilanak itu gimana? Nah, jadi si Ijan ini bawa bungkus putih itu. Jadi bungkus putih itu Bang Ewing, menurut yang gue pelajari ya, namanya itu adalah buluh perindu kalau salah. Iya gue pernah dengar. Itu yang ini kan yang apa? Semacam pelet deh. Yes. Iya benar ya, semacam pelet. Cuman yang bikin gue bertanya-tanya adalah rambut itu diambil dari kuntilanak yang ada di Gunung Gede. Oke. Ingat kan? Nah, gimana caranya? Tiba-tiba dia bawa, bingung gue asli ini. Padahal kan si Ijan ini kan baru pertama kali naik ke Gunung Gede dong. Kalau dia emang niat nih buat ngambil rambut kuntilanak misalnya kan, dia baru ngambil pas naik. Tapi ternyata dia udah punya di dompetnya. Dia udah punya. Berarti kan dia sebelum naik ke Gunung Gede itu dia udah punya nih pelet ini kan buat memikat wanita kan lawan jenis. Cuman pas naik ternyata rambutnya itu rambut kuntilanak Gunung Gede. Waduh, aneh juga sih. Ada banyak pertanyaan yang nggak bisa dijawab berarti ya. Ada banyak yang masih menjadi misteri. Damn. Ceritanya sudah sampai situ aja. Sampai situ aja. Damn, asli. Dan gue baru ngerasain ini gimana ceritanya diceritain sama Prasojo depan muka persis. Udah serem juga cuy. Jadi gue paham nih kenapa lo subscribe Prasojo. Lo lebih paham lagi kalau duduk di sini lo. Lebih merinding juga sih, lebih bete karena ini ceritanya juga masih banyak misterinya. Damn boy. Aduh. Jadi siapa si Ijan, Bayu, Rendra sama si Lutfi. Thank you nih untuk subscriber Bang Jo yang udah ngirimin cerita. Thank you banget buat Bang Jo yang udah ceritain depan gue, depan kita semua di studio. Bang Ewing. Aduh, gue pusing asli, pusing sepusing-pusingnya karena ini emang plot twist banyak banget. Anyway, thank you buat udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe Bang Jo, linknya ada di deskripsi. Terus juga follow berbagai macam sosial medianya, semuanya ada di deskripsi. Sekali lagi thank you Bang Jo udah datang sini. Sama-sama Bang Wing, makasih udah ngundang. Udah jauh-jauh dari Jakarta. Thank you. Anyway, makasih buat udah nonton. Terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Good night.